Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Mandaku Podcast yang tentunya menarik, menginspirasi dan memotivasi. Baik teman-teman, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu Kakak. Coba Kak perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin namaku Mahaba, alumni Mandua Kulon Progo tahun 2024. Oh, berarti baru lulus kemarin ya Kak? Iya, baru aja kemarin Baru aja, sudah. baru hangat-hangatnya guys. Ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan kesehariannya apa? Kesehariannya apa sih setelah lulus dari Mandua Kulon Progo? Aku lebih ke nyantai sih, menghabiskan waktu sama keluarga, Keluarga. terus sesekali hobi olahraga gitu, lari, renang. Berarti fokus ke kesehariannya bersama menghabiskan waktu sama orang tua Iya, keluarga ya Kak. Sama nyantai di tadi rumah. berenang. Iya, Kak renang. boleh tahu berenangnya di mana nih Kak? Di kolam renang UNY Wates. UNY Wates. Heeh. Biasanya kalau renang tuh sendiri atau ada teman-teman gitu Kak? Ya kalau emang lagi sendiri ya sendiri, tapi kalau ada partner ya gas aja renang Oh, gitu, bareng-bareng. partner berarti. Kalau untuk larinya sendiri Kak, tuh di mana ya Kak larinya? Kalau lari saya biasanya di Cangkring Stadion. Cangkring. Tapi kadang kalau misalnya buat ini kan sekarang buat ini ya, buat apa, OSN itu, persiapan itu. Oh, persiapan. Biasanya aku di Alwa. Apa? Nyantai ya, lihat-lihat Sekalian sekitar. Kan jajan, mampir jajan itu. rame-rame berarti Kak nih. Iya, rame. Oh, baik. Dengar-dengar Kak Mabani lulus lewat jalur SNBP nih Kak. Ya. Kalau boleh tahu tuh ke setelah lulus tuh lanjut ke mana aja nih Kak? Mau kerja atau kuliah gitu? Alhamdulillah aku dapat jalur undangan ya SNBP itu, ambil jurusan PKN di Universitas Teknologi Yogyakarta, pilihan pertama alhamdulillah. UNY ya Iya, berarti. UNY. Alasan Kak Maba nih kenapa kok milih PKN? Kan ada yang lain itu. Kenapa kok PKN? Kenapa PKN? Alasannya? Karena dari SMP, SMA itu kan PKN aku dapat guru yang asik gitu ya, dapat guru yang seru. Jadi pas belajar PKN itu rasanya nyaman itu. Mungkin dari situ ya mulai awal-awal suka gitu. Jadi karena suka, terus karena aku awalnya suka jadi giat belajar jadi nilainya dapat yang tinggi-tinggi Oh, gitu. berarti selain Jadi dari bisa tembus. selain dari guru-gurunya yang asik, mapelnya juga bisa gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih, Kak, usaha supaya bisa SNBP itu gimana usaha-usahanya itu? Dari sebelum masuk itu kan udah ada rencana ya buat, pokoknya besok setelah keterima itu SNBTN. Kalau dulu kan itu dulu SNBTN. SNBTN. Okay. Terus karena SNBP itu nggak instan, jadi harus ngerakit nilai itu dari kelas 10. Dari awal semester 1 sampai ke semester 5. Nah, jadi saya usahakan buat nilainya itu tinggi, stabil gitu. Jadi naik terus gitu. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi harus ada kenaikan. Harus grafiknya itu naik gitu. Terus di samping itu kan saya orangnya itu kan nggak begitu ambis ya. Baik. Jadi untuk akademik itu mungkin jauh lah daripada teman-teman saya yang pintar-pintar. Saya ngimbanginya pakai prestasi non akademik. Prestasi non akademik. Pakai lomba-lomba itu. Kalau boleh tahu nih Kak, lomba apa saja nih yang udah diberikan gitu? Pertama kali itu saya ikut lomba Moco Cerkak Bahasa Jawa. Moco Cerkak Bahasa Jawa. Baik. Cerkak Bahasa Jawa itu dapat juara Harapan 5. Harapan 5 tingkat kabupaten. Nah itu awal saya ikut, yang awalnya itu kan saya cuma iseng-iseng aja ya, karena itu emang buat cara saya buat itu naikin nilai itu. Terus tiba-tiba malah dapat itu, nyabet juara itu, jadi saya mulai pede. Mulai pede buat lomba-lomba selanjutnya. Bisa lah berarti, walaupun itu awalnya itu kan dari SMP nggak ada latar belakang bahasa Jawa itu. langsung. Tapi alhamdulillahnya di Mandua Kulon Progo ini memfasilitasi ya. Jadi mulai dari latihan itu didatangi mentor. Nah mentornya itu kan kita jadi terarah gitu ya, terarah latihannya. Jadi
saya itu nggak merasa latihan sendiri, tapi bisa dikoreksi kurangnya ini di mana, kurangnya ini udah ada ahli sendiri gitu. Udah ada sendiri, jadi support Mandua sih. Kalau boleh tahu nih Kak, jumlah siswi Mandua Kulon Progo yang keterima univ jalur SNBP itu kira-kira ada berapa nih Kak? Siapa aja gitu? Teman-teman Kakak mungkin? Untuk angkatanku ini lebih banyak ya daripada angkatan kemarin. Lebih banyak. Ada kenaikan, itu jumlahnya 36. Itu udah termasuk SNBP, terus PAN ada dari Poltekkes itu. Jadi lumayan banyak. Lumayan banyak, jadi enggak juga dari ketua-ketua organisasi juga itu hampir semuanya itu lolos. Alhamdulillah lah. Kalau yang bersama kakak nih yang ke UNJ kira-kira dari teman kakak ada siapa aja nih? Totalnya itu ada 9 orang yang di UNJ. Jadi buat teman-teman yang mau ambil UNJ gak usah khawatir, karena kayak kelas kalian udah ada alumninya yang lolos, yang tembus, jadi tetap semangat, tetap giat untuk ngejar prestasinya. Lanjut ke ini ya, orangnya tadi. Itu ada Mbak Nuha Alfa. Kak Nuha. Kak Nuha. Itu ketua organisasi Duta Literasi juga. Ke UNJ juga. UNJ jalur teknik malahan. Teknik. Keren tuh. Terus ada ketua Adiwiyata, Kak Alifa. Itu ambil vokasi UNJ jurusan Tata Busana. Baik. Itu. Oh, yang ke UNJ itu. Terus masih banyak yang belum saya sebutkan. Masih banyak. Kalau memang Kak kesibukan selain mengejar nilai buat SNBP ini ada kesibukan apa lagi nih? Apa aja? Selain ngejar akademik itu saya ngimbangi pakai organisasi. Organisasi, terus saya ikut MBK. Organisasi MBK. Kan di Mandua Kulon Progo ini banyak ya organisasinya, jadi terserah bisa milih. Bisa milih ada 6. Ya, ada 6 organisasi. Ada 6 organisasi. Nah, salah satunya saya ikut di MBK itu. Di MBK Kak Mahaba sendiri menjadi apa nih? Ya, alhamdulillah saya kepilih jadi ketua MBK organisasi. Oke, baik Kak. Kalau itu tips dan trik supaya bisa membagi waktu nih antara mengejar nilai SNBP sama untuk mengatur teman-teman organisasinya, mungkin caranya bagaimana? Bisa kasih tips gitu. Tips buat aktivis organisasi itu kami selalu mengusahakan untuk kerja cerdas. Jadi kita nggak terlalu buang banyak-banyak waktu untuk rapat ini, tapi kita maksimalin apa yang ada. Jadi kan kita punya tim, punya grup organisasi MBK itu, kita bisa diskusi. Mulai dari pendapat yang ini itu kan pasti ngasilin hasil yang efektif itu. Terus yang kedua itu punya sahabat baik yang sering mengingatkan. Sahabat susah seneng gitu. Jadi bisa kalau ngingetin nggak terlalu ketinggalan banget soal pelajaran, misalnya, ada temannya, misalnya kita tugas madrasah atau lagi rapat atau lagi ya apapun itu, lagi di luar mata pelajaran, kita masih punya backup buat mata pelajarannya itu, nggak terlalu ketinggalan banget ya itu. Tapi semua itu tergantung ke masing-masing ya. Jadi kalau memang bisa mengikuti ya bisa mengikuti, tapi kalau memang tidak ada teman ya mungkin agak susah, mungkin bisa tanya ke guru, dan semua guru itu ya punya ciri khas yang berbeda-beda. Gitu. Terus di samping itu kita juga perlu enjoy aja. Nikmatin proses lika-likunya yang susah senangnya, walaupun di pas rapat, pas bingung-bingungnya event-event itu. Tapi kan kita menyadari kalau 3 tahun di mana itu nggak lama, cepet banget. Jadi tiba-tiba langsung ujian, tiba-tiba naik kelas, tiba-tiba ini ya, mungkin besok Kak Dani juga merasakannya gitu. Kak boleh nanti Kak, kan selain
punya prestasi-prestasi nih, ada nggak sih orang yang selalu mensupport gitu, peran orang tua di sekitar atau teman saudara gitu? Alhamdulillah saya tuh dikelilingi orang-orang baik. Jadi saya merasa full support dari teman-teman, dari keluarga, apalagi keluarga yang ya ada bapak ibu juga di rumah, terus ada sahabat, teman, adik kelas, kakak kelas, itu guru juga. Jadi semua rasanya tuh lengkap ya, nggak ada yang diskriminasi saya. Jadi saya merasa itu semua berperan. Semua berperan. Jadi ya saya ngerasa semangat lah. Jadi selain dari orang tua mungkin teman-teman juga ada yang selalu mensupport gitu ya. Kalau boleh tahu nih Kak, motivasi apa sih yang membuat Mbak Mahaba sampai ke titik ini? Untuk motivasi karena saya menilik ke diri saya sendiri, apapun yang saya punya keluarga harmonis, punya sahabat yang baik, terus punya ya sedikit prestasi yang mungkin bisa membanggakan saya sendiri gitu. Terus punya kakak kelas, adik kelas yang support, itu membuat saya nggak ada alasan buat nyerah gitu ya. Jadi buat apa, tapi padahal kan itu semua udah support saya, terus alasan apa lagi yang buat saya harus nyerah, mundur itu. Wah keren sekali nih. Untuk adik kelas nih, mungkin kelas 10 seperti saya atau kakak kelas 11, mungkin adakah pesan atau kesan gitu dari Mbak Mahaba? Untuk adik kelas, untuk teman-teman semuanya, jangan takut mencoba, karena kita nggak tahu seberapa dekat kita dengan sebuah kemenangan. Barangkali itu kita tinggal selangkah lagi untuk menang, tapi karena kita takut untuk mencoba, jadinya ya nggak jadi. Jadi untuk semuanya cobalah untuk mencoba tantangan hal baru. Intinya harus berani mencoba ya teman-teman. Berani mencoba apapun itu, entah itu yang kita memang sukai, atau memang hanya ikut-ikutan teman dulu. Yang penting itu positif, karena kita nggak tahu, mungkin dari situlah awal karir kita terbentuk gitu. Baik. Untuk kesan nih Kak, kesan untuk teman-teman adik kelas 10 atau kelas 11 itu ada gak kesannya? Kesan selama di Mandua Kulon Progo, kesannya ya kesan bahagia, kesan positif. Banyak guru-guru yang peduli, yang support, dan bisa bahkan guru yang mungkin kalau di SMP atau itu kayak jarang banget hubungannya, tapi kalau di MAN itu berasa jadi teman curhat, teman ngobrol gitu ya. Jadi lebih akrab gitu. Jadi akrab, jadi bisa sharing lah, harus gimana, besok gimana gitu. Terus untuk yang teman-teman organisasi juga seru, kompak, adik kelas juga ya, mungkin mereka masih di masa peralihan. SMP ke SMA ya, lagi unyu-unyunya lah ibaratnya gitu. Ya, seru lah. Oke, terima kasih nih Kak sudah sampai ke penghujung podcast kali ini. Terima kasih Mbak Mahaba sudah mau hadir di podcast Mandaku. Sama-sama. Semoga podcast Mandaku sukses selalu. Amin. Untuk event kedepannya juga. Amin. Terima kasih juga udah sharing-sharing sedikit lah. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Mandua Kulon Progo. Mohon maaf jika kami ada kesalahan ucapan maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. See you.